Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang tentunya semakin malam selalu semakin menarik pemirsa membahas mengenai bagaimana langkah PPATK untuk melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening yang tidak aktif. Pak Yunus, kita juga penasaran sebetulnya PPATK bagaimana sih Pak prosesnya melakukan screening terhadap rekening-rekening milik nasabah, mana yang aktif, mana yang tidak aktif, mana yang suspek kemudian terhadap tindak pidana tertentu. Seperti apa Pak? Jadi sebenarnya yang tahu persis situasi keadaan nasabah itu adalah bank. Yang tahu dormant apa enggak, ukurannya bagaimana, yang mana yang mencurigakan, semua transaksi keuangan itu yang lapor bank. PPATK tidak tahu kalau enggak dilaporkan. Sehingga PPATK meminta, kalau nggak salah katanya sejak Februari sudah meminta data-data nasabah dormant itu dilihat. Ternyata kriterianya banyak berbeda, tapi secara umum bisa ditarik setahun ya. Jadi sebenarnya bank lah yang paling tahu. Dan bank harusnya mengupdate profil nasabahnya. Itu kewajiban menurut ketentuan sebenarnya. Misalnya, ada dalam undang-undang juga seperti itu? Ada dalam POJK ada sekarang, ada ya. Jadi misalnya orang pindah alamat, pindah kerjaan, beda gaji, udah banyak berubah, harusnya ada profil, termasuk transaksi yang tadi aktif, terus dormant segala macam. Updating itu harus dilakukan. Karena bank salah satu kewajiban dalam rangka KYC, Know Your Customer atau Customer Due Diligence, selain identifikasi, menilai juga memonitor transaksi dan rekening nasabah. Nah, mungkin dengan policy PPATK seperti ini, bank agak sedikit terdorong ya. Kalau disebut setengah paksa nggak enak untuk melakukan CDD ulang atau kalau perlu enhance due diligence itu. Karena bank yang paling tahu mengenai nasabah, bukan PPATK. Selama ini begitu. Kredit macet apa enggak yang tahu bank, bukannya OJK, bukan. Bank yang tahu gimana keadaan nasabahnya. Nah, jadi kalau bisa silakan bank lakukan segera itu, kalau sudah oke, minta diangkat, ya segera diangkat. Karena merugikan bank juga kalau banyak yang berhenti di situ duit. Oh, jadi merugikan bank-bank juga ya Pak ya, ketika tidak dilakukan update atau pembaruan data berkurang itu? Atau rekening disalahgunakan, ya bank kurang beruntung kalau rekeningnya banyak kan dormant, bayangkan nggak banyak bertransaksi. Kan bank kalau makin banyak transaksi, banyak cash flow, dia lebih diuntungkan juga gitu. Nah, ini terus terang aja lebih banyak ke pencegahan yang saya sebut tadi preemptif. Kalau model Amerika tuh preemptif, tapi ada penindakan apa enggak? Saya tanya ada, cuman sedikit. Mungkin ada terkait judul atau pidana lain. Ada abuse juga ada. Yang tadi rekening-rekening yang tak bertuan, tak bernyonya ternyata banyak juga yang harus dibereskan, termasuk bansos tadi itu. Itu kan punya negara uang itu. Kenapa kok bisa nganggur? Takutnya kalau ada rekening nganggur, ada oknum yang menyalahgunakan. Bisa orang luar, bisa kerjasama sama orang dalam, bisa-bisa saja itu. Jadi ini recalling kembali juga untuk bank-bank untuk melakukan pembaruan data nasabah dari konsumennya juga ya Pak ya. Update profiling nasabahnya ya. Baik. Itu harus itu. Itu harus dilakukan. Mas Ari, kemudian masukan dari YLKI merespon langkah atau kebijakan yang diambil oleh PPATK ini seperti apa? Ya, respon kita yang pertama bahwa kita sebagai YLKI, sebagai lembaga perlindungan konsumen meminta kepada PPATK untuk mengkaji ulang terkait kebijakan yang menurut kami merugikan konsumen. Yang pertama, yang kedua bahwa kita juga YLKI meminta keterbukaan informasi ya, ketika nanti kebijakan ini dipaksakan untuk dilaksanakan, maka kita meminta kepada PPATK untuk membuka informasi seluas-luasnya dan transparansi terkait pemblokiran. Kami mengkhawatirkan ketika nanti dilakukan pemblokiran, masyarakat yang susah untuk mengakses mendapatkan informasi terkait dananya itu dikemanakan, apakah dikembalikan apa enggak, mungkin itu yang kami minta kepada PPATK untuk memberikan klarifikasi dan informasi kepada konsumen sehingga terang benderang ya terkait masalah ini. Itu yang kedua. Yang terakhir mungkin terkait tadi yang Bapak sampaikan ya, masalah bank kalau misalnya melakukan pemblokiran kepada nasabah atau konsumen. Tapi yang menurut kami, hemat kami di sini bahwa ini suatu hal yang muncul permasalahan baru. Kenapa ketika nanti suatu bank melakukan suatu tindakan pemblokiran, pasti alasannya nanti berdasarkan data dari PPATK bahwa ini atas informasi PPATK melakukan pemblokiran kepada nasabah si A misalnya. Nah, itu kan dilempar sana lempar sini. Tanggung jawab jangan sampai seperti itu. Nah, itu nanti untuk kejelasan dan informasi itu mungkin konsumen juga membingungkan gitu. Nah, itu yang kami harapkan kepada PPATK ya, untuk mengklarifikasi dan memitigasi risiko-risiko yang akan timbul ke depannya sehingga nanti masyarakat Indonesia, konsumen Indonesia mempermudah ya untuk melakukan berbagai transaksi-transaksi melalui rekening. Mungkin saya ingin tambahkan dikit ya, di undang-undang ada di pasal 26 Undang-Undang TPPU. Bank sendiri punya kewenangan untuk menunda transaksi itu 5 hari.
Ada 3 alasan, kalau diduga hasil kejahatan masuk, rekening dipakai nampung hasil kejahatan, atau dia pakai identitas palsu. Itu jalan juga selama ini inisiatifnya. Jadi memang yang tahu persis nasabah itu adalah bank, dan memang yang meminta ya untuk hentikan ini memang dari PPATK setelah dia diberitahukan situasi dorman, ukuran dorman gimana ya. Terus disuruh ambil tindakan-tindakan menghentikan, kemudian lakukan CDD itu diminta memang. Jadi biar lebih update datanya dan lebih bersih lah industrinya. Kemungkinan disalahgunakan jadi kurang ya, termasuk rekening nganggur yang nggak jelas penggunaannya yang bisa disalahgunakan, bisa dicegah gitu. Jadi ada manfaat. Kalau saya setuju perlindungan konsumen memang harus sangat diperhatikan. Tapi kepentingan pencegahan untuk penegakan hukum juga dua-dua ya kita perhatiin. Tapi jangan sampai satu dikorbankan, harus balancingnya harus bisa. Betul. Itu semua harus diperhitungkan. Mas Ari, sampai sejauh mana kemudian sudah mendorong masukan-masukan tersebut? Sudah disampaikan langsung ke PPATK? Untuk saat ini kami sedang membuka juga ya ke depannya kanal pengaduannya. Kebetulan tadi ada juga kami lihat ada pengaduan-pengaduan juga dari konsumen terkait pemblokiran sepihak dari salah satu bank dengan alasannya juga dari informasi dari PPATK. Mungkin data itu ada di kami mungkin 1 sampai 2 ya terkait itu. Tapi ini juga kami juga agak bingung, ini dilempar sana kiri. Pasti kalau misalnya kita meminta klarifikasi dari pihak bank yang bersangkutan, pasti jawabannya juga sama bahwasanya ini informasi dari PPATK. Kalau misalnya kita PPATK pasti data PPATK kan datanya dari bank terkait transaksi-transaksi, misalnya ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya. Nah itu mungkin itu hal itu nanti yang butuh konsumen atau masyarakat untuk diklarifikasi seperti apa penjelasannya. Oke, seperti apa langkah dan kebijakannya ini nanti akan berjalan, tentunya jangan sampai menimbulkan kerugian di salah satu pihak, utamanya di tengah masyarakat. Kita tunggu bagaimana nanti PPATK juga memberikan informasi yang terang dan jelas kepada masyarakat ya. Mas Ari, terima kasih. Pak Yunus, terima kasih. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi untuk Anda terkait dengan penyelidikan kasus dari kematian Arya Daru Pangayunan yang menemui babak akhir. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam segmen Ulas Utas usai jeda.